Ya apa getin jangkute. Seorang balita perempuan berinisial KA berusia 4 tahun diduga menjadi korban penganiayaan oleh sang tante dan pamannya di dalam sebuah kamar kosan yang ada di kawasan Jalan Bangkingan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Sang balita terus-menerus menangis dan berteriak sepanjang hari di dalam kamar kosan yang terkunci di kawasan jalan tersebut. Sang balita diduga sengaja dikunci dari luar oleh sang tante dan pamannya yang kala itu sedang bekerja. Para tetangga dan warga sekitar yang merasa iba dengan kondisi tersebut berusaha menyelamatkan sang balita dengan bahu-membahu untuk membuka dan menjebol jendela serta pintu dari kamar kosan yang terkunci dari luar. Ketika pertama kali berhasil ditemukan, Bu, itu kejadian rame dugaan dianiaya balita kecilnya itu sejak hari apa, Bu? Itu ya hari Minggu itu, tawannya hari Minggu itu disiksa, terus hari Seninnya itu ditinggal kerja, di pintunya itu dikunci dari luar, anaknya ada di dalam, ditinggal sendiri, terus itu minta tolong mau keluar, bilang gitu, lapar katanya gitu, sedang dievakuasi itu udah ada luka di sini sama memar semua. Okay. Itu untuk di balitanya itu namanya siapa, Bu? Kirana. Usianya? 4 tahun. 4 tahun. Di kosan tersebut itu tinggal sama siapa dia? Sama tante sama pamannya. Pamannya namanya siapa? Nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Kalau ya. Tantenya? Sherlyn. Usianya berapa tahun itu Sherlyn itu? 23 kayaknya. 23, oh masih muda ya, Bu. Muda. Itu mereka memang tinggal di sini sudah berapa lama? 4 bulanan. 4 bulanan. Iya. Untuk dugaan penganiayaannya ini sudah berapa lama setahun jenengan? Sekitaran 3 bulanan, 2 bulanan itu. Jadi sejak dalam, awal ya. Iya. Jenengan tahu dan dengar dikabarkan untuk dianiaya itu seperti apa, Bu? Jangan tahunya. Udah pernah dilempar pagar, udah pernah. Berarti melihat sendiri mereka merawatnya itu seperti apa gitu ya. Dilempar pagar, iya. Dilempar keluar pagar ketika nangis ya. Iya, dilempar keluar pagar. Oke. Saat Senin nangis-nangis itu jam berapa itu? Sekitaran jam 2-an. Nah, itu yang diomongkan sama si Kirana itu seperti apa? Nangis-nangis, minta tolong atau? Minta tolong, panggil-panggil. Posisi saya bangun tidur, kok ada anak kecil panggil-panggil, keluar, tak lihat. Iya, ada apa? Saya bilang gitu. Minta tolong, saya mau keluar, aku lapar, bilang gitu. Posisi kan pintu dikunci, gak bisa buka. Cuma jendela terbuka, cuma ada itunya, ada kawatnya jendela. Terus di depan jendela ada kulkas, jadi kan gak bisa. Saya minta tolong ke tetangga belakang rumah, belakang kos-kosan itu, bilang itu Mbak anak nomor 9 minta tolong mau keluar, katanya lapar, tak gituin. Mau tak kasih makan tak gitu, gak bisa ya Mbak, mau dikasih makan lewat mana, tak gituin. Terus ya itu tetangga belakang itu manggil mbaknya yang di depan, terus semua warga gotong royong untuk membongkar pintu bobol kamar nomor 9 itu, jendelanya itu yang dibobol. Ketika jenengan memeluk si adik itu kondisinya gimana, Bu? Udah lemes, dia udah ada luka di dagu sama muka itu memar semua. Memar semua. Selain luka di bagian atas kayak di lengan tangan? Enggak ada, kalau di lengan tangan enggak ada, cuma ya bekas
goresan itu aja, tapi udah lama itu, mungkin udah seminggu wesan. Untuk rambut yang botak itu kenapa itu? Dijambak katanya Dijambak sama sama tantenya. tantanya. Ya? Oke, mereka sudah tinggal di sini sejak 4 bulanan. Bulanan. Setahun jenengan mereka ini kerjanya apa, Bu? Kalau yang laki katanya bangunan Di daerah Perak sana. daerah, nggak ngerti daerah mana ya? Masih Surabaya. Di Surabaya. Untuk yang si perempuannya, budenya itu. Nggak tantenya. kerja, cuma pertama itu hari Sabtu itu kerja, Hmm. hari Minggu itu anak itu disiksa, hari Senin ditinggal kerja. Kayak gitu terus hampir tiap hari. Berarti hampir tiap hari denger si denger nangis, Kirana nangis iya. terus ya, ngerengek terus ya. Terus denger kayak teriakan-teriakan dibentak gitu kadang-kadang. Iya. Ya. Oke. Itu hari evakuasinya hari Senin Hari ya. Senin pagi ya itu ya. Senin sore kan, Oh sore, jam 2. jam 2-an. Kemudian petugas itu gimana, Bu? Datang ke sini ya Ya, semuanya? datang ke sini semua kan, langsung ditelepon Pak RT, biar Pak RT ke sini. Terus sama RT, Pak RT polisi. dilapor nang Babinsa itu, terus sama polisinya langsung ke sini. Oke. Setelah itu pihak pamannya sama tantenya ini di mana, Bu? Pas kerja, hari Senin itu pas kerja. Kemudian diamankan sama pihak polisi kapan itu? Ya itu Di hari pas itu. hari itu. Hari rame-rame itu Senin Iya. itu ya. Ketika si adik sudah diselamatkan ya. Untuk adik sendiri dibawa kemana sekarang, Bu? Sama bibinya kan. Ke bibinya. Iya, Bibi satunya ini berarti ada kerabat lagi, bukan dirawat sama dinas. Oh, dirawat sendiri. dirawat sendiri. Dirawat keluarga sendiri. Karena masih ada keluarga ya. Iya, masih ada keluarganya. Untuk yang bude sama tantenya sama omnya itu, Ya di Polrestabes, informasinya diamankan sana, entah dimintai keterangan atau gimana, belum tahu ya. belum tahu. Itu sempat ada informasi kayak ditetapkan sebagai tersangka atau apa itu? Iya, ada informasi sebagai tersangka Oh. penganiayaan. Dua-duanya atau cuma satu aja? Dua-duanya. Oh dua-duanya, Soalnya kan dua-duanya sama main tangan. pemain tangan. Itu mereka kok bisa merawat si adik ini gimana ceritanya? Nggak ngerti kalau Nggak ngerti. pertama nggak ngerti. Untuk orang tua kandungnya itu siapa itu? Ada ayah. Kalau katanya ayah sama ibunya udah cerai. Dan- Cerai Kirana mulai kecil. Dan adik ini dibawa Bawa sama sang ayahnya. ayah, dan kemudian diminta bantuan adik dari ayahnya, tantenya. Untuk ayahnya sendiri kerja di mana itu? Siapa? Ayahnya Ayahnya Kirana. Kirana. Kerja di pabrik Gresik katanya. Oh ada di daerah pabrik Gresik. Iya. Untuk ini Bu, ayahnya Kiranya tinggal di mana? Gak ada yang tahu. Nggak ada yang Bukan warga sini ya. bukan. Dan setahu jenengan kerja di pabrik daerah Gresik ya. Di daerah sini, di Lorejo atau mana? Nggak tahu Nggak katanya tahu. Gresik gitu aja. Gresik aja ya. Oke siap. Untuk nama lengkap jenengan Bu sinten? Bu Islaha Islaha, usianya 24 24. Udah punya berapa anak? 2. 2 anak. Masih ya Bu Islaha. Sudah tinggal berapa lama di sini? Udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Bu Islaha ya. Iya. Mana, Bu? Dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Surya, baru saja kita menyaksikan bagaimana cerita atau kesaksian dari salah satu tetangga atau warga di sekitar kosan yang berhasil menyelamatkan sang balita dari upaya penyekapan atau penganiayaan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang merupakan tante dan juga paman dari sang balita yang berinisial KA. Tadi kita juga sudah dengar kesaksian dari warga tersebut yang menceritakan saat pertama kali mengevakuasi atau menggendong korban KA ini, kondisi dari korban dalam keadaan begitu lemas, terus-menerus menangis dan tak berdaya. Secara kasat mata, korban tampak mengalami luka hampir pada sekujur tubuh, mulai dari bagian kepala, yakni rambutnya yang tampak botak, yang diduga kuat akibat dari dijambak atau ditarik oleh salah satu pelaku, terutama dari tante korban. Kemudian beberapa bagian tubuh tengah seperti tangan tampak terdapat luka yang sudah mengering, dan warga tersebut juga mengaku sempat pernah melihat aksi kekerasan yang dilakukan oleh
pasangan suami istri tersebut terhadap keponakannya itu dengan cara melempar tubuh dari korban KA ke area tanah kosong yang berdekatan dengan jalan lorong depan kosan yang dibatasi sebuah pagar setinggi 1,5 meter. Tadi kita juga sudah dengar bagaimana kesaksian dari tetangga yang menceritakan jikalau kedua pasutri tersebut sudah tinggal menyewa kamar kosan di sana hampir 4 bulan lamanya. Dan diduga kuat aksi tindak pidana penganiayaan terhadap sang keponakan sudah dilakukan sepanjang tinggal di sana atau sekitar 3 bulan. Sementara itu, kasus dugaan penganiayaan yang dialami oleh korban KA ini diselidiki langsung oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya, yang dalam hal ini adalah Satuan PPA Polrestabes Surabaya. Menurut kesaksian dari Kepala Satuan PPA Polrestabes Surabaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Melati Sari, kedua pasangan suami istri yang merupakan paman dan tante dari korban sudah berhasil diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Dan ternyata pada tanggal 10 Februari kemarin, keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan atas dugaan tindak pidana KDRT dan perlindungan anak. Mereka sudah dilakukan penahanan dan kasus ini masih terus akan bergulir untuk dilakukan pengembangan. Demikian reportase kami. Terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.